Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala awwali qabilil litajalli minal haqiqatil kulliyah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan ridhonya, petunjuk hidayahnya kepada kita semua pada malam hari yang berbahagia ini, malam Kamis, malam diangkatnya amal manusia ke langit. Kembali kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka kita sama-sama melaksanakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita, terutama kewajiban salat 5 waktu sehari semalam. Dan baru saja usai kita salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Kita semua berharap mudah-mudahan amal ibadah kita malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan kepada segenap kaum muslimin muslimat yang taat di mana saja berada. Jamaah rahimakumullah, malam hari ini jadwal dari Bapak Tuan Guru Haji Ishaq Abdul Ghani LC. Namun beliau berhalangan, yang kemungkinan karena kondisi kesehatan beliau. Jadi kita bacakan Fatihah untuk beliau, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, seperti biasa kita lanjutkan dengan sama-sama bermuzakarah, berdiskusi, dan insyaallah nanti 10 atau 5 menit sebelum berakhir kami akan memberitahu jamaah nama-nama tuan guru kita yang akan mengisi pengajian di Masjid Agung. Jadi untuk mulai tahun ini, bulan ini, jadi yang ceramah itu 26 tuan guru. Setiap satu tuan guru jadwalnya sekali sebulan, ya. Dipotong Jumat, kalau malam Jumat tetap kita laksanakan kegiatan syafaah, zikir, tahlil, dan doa. Jadi siapa-siapa saja nanti tuan guru yang akan memberikan pengajian, insyaallah 5 menit atau 10 menit sebelum usai, belum datang waktu isya, nanti kami akan memberitahu, membacakan lungguh nama-nama tuan guru yang akan ceramah di masjid kita. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita sudah memasuki tahun baru Islam 1447 Hijriah. Malam ini udah hari malam ke-7 ya. Kemarin malam Jumat kita mengadakannya. Kita khatmul Quran, kemudian kita baca doa akhir tahun, doa awal tahun, kemudian dilanjutkan dengan kita sama-sama pada maghrib mendengarkan pengajian dari Bapak Tuan Guru, dan ditutup dengan kegiatan menghadapi hidangan 1000 dulang ya. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, 1300 ya. Masya Allah. Baik, jadi ada 3 pesan perubahan dalam kita menyambut tahun baru ini 1447
47 Hijriah. Apa pesan pertama? Pesan pertama adalah hindari kebiasaan lama yang tidak bermanfaat. Sekali lagi, hindari kebiasaan lama yang tidak bermanfaat. Pelonggo bisa, apa istilahnya, masing-masing kita kan beda kebiasaan. Ada kebiasaan lama kita yang tidak mendatangkan manfaat apa-apa. Ya kalau di luar sana ada kebiasaan kita duduk di pinggir jalan di buk-buk ngobrol yang sia-sia, atau duduk di beruga, apa itu, di pos-pos ronda, yang kalau yang diobrolkan baik mendatangkan manfaat, oke. Tapi kalau yang kita obrolkan adalah hal yang buruk, apalagi membicarakan keburukan saudara kita, ya berarti doa yang kemarin itu ya tidak bermakna. Yang kita baca kemarin doa akhir dan awal tahun. Ini pesan perubahan. Apakah kita harus berubah? Harus berubah jamaah. Jadi yang malas menjadi rajin. Mungkin pelonggo jamaahnya, sholat jamaahnya kemarin cuma 3 waktu, maghrib, isya, subuh. Zuhur asarnya terlupakan walaupun tetap sholat. Ya kalau kita kepingin perubahan, mari kita sholat jamaahnya pada 5 waktu. Itu bermanfaat enggak? Sangat bermanfaat. Karena kalau kita sholat sendirian, yang kita dapatkan cuma 1. Tapi kalau kita sholat berjamaah, yang kita peroleh 27. Jadi rugi sekali kita. Maka dari itu berubah. Kita harus berubah. Kan kata orang di tahun baru semua harus baru. Boleh enggak? Boleh. Baju baru, kain baru, rumah baru, jabatan baru, istri baru, suami baru. Maksudnya istri baru itu perilakunya. Perilaku istri yang semula tahun kemarin suka ngomel-ngomel, ya, akhirnya di tahun ini nggak ngomel lagi. Atau yang tahun kemarin suaminya sering pulangnya telat, ya, kalau sekarang disiplin. Jadi semua harus baru. Ustaz, saya nggak punya istri, kawin. Yang nggak punya, kawin. Supaya ada temennya, ya. Seperti tadi kita katakan istri juga baru, ada teman hidup, ya. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi hindari kebiasaan lama yang tidak bermanfaat, dan ingat jangan sekali diulang-ulangi. Itu. Kalau dalam masalah sholat saja ibadah, ya. Mungkin yang pelonggo sami sholat berjamaahnya istiqamah 5 waktu, tapi tidak pernah sholat rawatibnya, yang qobliyahnya, yang ba'diyahnya. Nah kalau kita kepingin perubahan, maka tahun ini tidak cukup hanya sekedar yang melaksanakan yang wajib-wajib saja jamaah, tapi juga kita jangan lupa melaksanakan yang sunnah. Sholat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah. Kemudian yang kedua, pesan perubahan kita adalah lakukan hal-hal walaupun kecil tapi positif, mendatangkan pahala. Dalam ibadah misalnya, dulu pelonggo nggak pernah sholat duha, ya sekarang sholat duha minimal berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau kita kepingin hajat dunia, minta kepada siapa? Kepada manusia atau kepada Allah? Kepada atasan atau kepada Allah? Kepada Allah. Sholat hajat. Hajat saya begini ya Allah, tolong tunaikan. Hal-hal kecil ini, 2 rakaat saja. Apa kemelente misal kelem sini, sholat sunnah hajat. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Di sini walau rakaat ini sekalipun salat cuma 2 rakaat, kalau bisa lebih alhamdulillah. Sedekah, sedekah penting sekali sehingga Nabi menyatakan ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu dari neraka walau hanya dengan sekedar sedekah 1 biji kurma. Ini syik ini sebenarnya bukan 1 kurma jamaah, sepolong kurma. Syik kan pecahan kurma. Bukan dina kita bersedekah sebiji niki. Tapi bulan puasa bersedekah 1 mika ada, 10 mika ada, 1 dus, alhamdulillah. Ada yang sampai 2-3 dus, alhamdulillah. Pentingnya sedekah ini, walaupun dengan sebiji kurma kan kecil kan, kecil. Mungkin kata orang enggak bermakna itu, enggak ada manfaatnya, cuma 1 biji. Walau bisyikki tamrah. Takutlah kamu di neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma kita sedekah. Apalagi lebih dari itu jamaah. Hari ini waktu kita melaksanakan kegiatan apa? Tahun baru ya. Jadi 1000 tombol rupiah itu ya. Ada yang tanya jamaah kita, Ustaz, beli kandulang segini luwekna. Ya saya jawab setahu saya. Saya jawab, oh menurut informasi dari pengadangan. Wallahu alam ya, dari pengadangan. Nah, ada jamaah kita yang aktif di sini, yang aktif maghrib isyanya ya, dan dia yang nanda katanya, saya tanda Ustadz, ini dulangnya orang pengadangan katanya, saya tanda. Apalagi sedulang kita bersedekah. Dan memang di bulan Muharram ini kita dianjurkan bersedekah, berbagi dengan fakir miskin, berbagi dengan orang tua jompo, berbagi dengan anak yatim piatu. Jadi walaupun anak yatim piatunya sekedar 5, 6, 7 orang, yang penting kita sedekah, kita berbagi. Itu hal-hal kecil jamaah ya, menurut sebagian orang, tapi kita kerjakan. Ini pesan perubahan. Kemudian yang ketiga, usahakan dengan niat yang ikhlas. Jadi agar di tahun baru ini kita menjadi pribadi yang lebih baik jamaah. Mulai malam pertama kemarin, malam tahun baru itu, kita afirmasikan kepada diri kita, ya Allah, mulai malam hari ini dan seterusnya, saya akan menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih taat kepadamu dan Rasulmu. Itu afirmasi kita, dan mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Orang yang terbaik itu kata Nabi siapa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lainnya. Pertanyaannya, kita ini, mari kita tanya diri kita sendiri, sudahkah diri ini bermanfaat bagi orang lain? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum maksimal, mari kita maksimalkan. Karena kita sebagai makhluk sosial pasti butuh ya, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi apa sih makna hijrah itu? Hijrah secara bahasa artinya meninggalkan. Nembilinita itu arti hijrah. Kemudian ada juga mengartikan hijrah itu maknanya menjauhkan diri. Kemudian ada yang mengartikan hijrah itu berpindah tempat. Kalau dulu Nabi hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Dan itu bukan hijrah pertama jamaah. Nabi terakhir hijrahnya. Kalau kita baca sejarah niki, jadi menurut pendapat sebagian ahli bahwasanya hijrah itu dibagi 2.
Yang pertama namanya hijratul makaniyah, yang kedua namanya hijratul ma'nawiyah. Mana contoh hijrah makaniyah? Maksudnya hijrah tempat. Hijrah tempat ini ada 3 macam jamaah di zaman Nabi. Yang pertama, hijrahnya para sahabat ke Habasyah. Habasyah itu Afrika, Ethiopia. Dan ini Nabi tidak ikut. Tidak ikut. Dan dilaksanakan oleh sahabat sebanyak 2 kali jamaah. Bayangkan jauhnya hijrah dari apa? Dari Mekah ke Habasyah. Jauh sekali, apalagi dulu tidak ada kendaraan secanggih sekarang ini ya. Itu hijrah makaniyah yang pertama. Dan Nabi melaksanakannya 2 kali. Sahabat begitu, tapi Nabi tidak ikut. Kemudian hijrah yang kedua, hijrah makaniyah, hijrahnya Nabi ke Taif. Taif itu jaraknya 80 sampai 100 kilo. Jauh ya. Berarti kita bolak-balik Mataram ya, kurang lebih lah begitu. Kalau jalannya bagus, ini jalannya nggak bagus sama. Kenapa Nabi hijrah? Itu Nabi hijrah karena ba'da wafati, dijelaskan setelah wafatnya ammihi wa zaujatihi. Nabi hijrah ke Taif itu setelah wafatnya pamanda tercinta Abu Thalib. Kemudian 3 hari lagi setelahnya, setelah pamannya wafat, menyusul istrinya tercinta Siti Khadijah Al-Kubra. Makanya Nabi mengalami tahun yang namanya Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Sedih Nabi ditinggal oleh famanda Abu Thalib karena membela beliau dari gangguan orang-orang kafir Quraisy. Tambah sedih lagi Nabi ditinggal oleh istri tercinta Siti Khadijah yang banyak menghibur beliau, banyak membantu beliau dalam perjuangan Islam. Nabi kawin dengan Siti Khadijah, usia beliau berapa? 25 tahun. Nabi 25 tahun, Siti Khadijah berapa? 40 tahun. Maka kalau kita kepengen ikut sunnah Nabi, tepeta munaita umur terselai berarti seninata 40. Dua ini tanda melen nih. Muna umur telang dasa berarti seninata pira? 45. Muna umur telang dasa 5. Calon seninata seket. Kalau kita ikuti sunnah Nabi. Itu pun Nabi tidak kawin selama Khadijah. Bayangkan, Khadijah itu orang kaya jamaah. 2/3 harta di Mekah itu adalah milik Siti Khadijah. Tetapi begitu beliau meninggal dunia, wafat, untuk membeli kain kapan saja nggak ada. Kemana hartanya? Disumbangkan di jalan Allah. Bahkan ada yang menyedihkan itu perkataan Khadijah kepada suaminya, baginda Rasul Muhammad SAW. Karena masih tugasnya Nabi itu masih panjang untuk Islam ini. Seandainya Nabi pergi dakwah ke suatu tempat dan di tempat itu memerlukan sejenis jembatan untuk dilewati, apa kata Siti Khadijah? Ya Muhammad, ya Rasulullah, bongkar kubur saya, ambil tulang-tulang saya. Dinami apa niki? Titi untuk melewati tempat itu demi dakwah Islam. Itu besarnya perjuangan Siti Khadijah. Makanya ketika meninggal dunia Nabi sangat sedih, mengalami tahun yang namanya apa? Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita. Ini yang kedua, hijrah makaniyah. Kemudian yang ketiga, nah ini hijrahnya baginda Nabi.
dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Itu jarak Mekah dari Madinah jamaah pelunggu yang sudah haji umrah berapa? Kurang lebih 400 kilo. Jauh enggak? Jauh. Kita yang haji, kita yang umrah jamaah, yang pakai bis saja, bisnya ber-AC jamaah, capeknya luar biasa. Bagaimana Nabi yang jalan kaki jamaah? Dan bukan sekedar jalan kaki, Nabi melewati rute-rute yang tidak diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena pemuda kafir Quraisy dijanjikan siapa saja yang mampu menahan, menangkap Muhammad, bahkan membunuhnya, memenggal lehernya, akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Bayangkan, 1 ekor unta yang mahal itu. Pada sinengke satu mobil. Siapa yang tidak tergoda dengan hadiah itu? Jadi Nabi kuat nyebut niki, ini lengan teh, ini belok kiri, ini lolos, belok kanan. Sampai-sampai diceritakan itu kaki Nabi itu sampai bengkak. Itu karena kuatnya jalan beliau. Tapi Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bukan takut kepada orang-orang kafir Quraisy, tidak. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah ingin mengamankan cita-cita beliau. Apa cita-cita beliau? Yakni Islam yang sekarang ini kita nikmati jemaah. Hasil jerih payah dakwah dari baginda Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Nah, ini hijrah Makaniyah. Itu terjadi pada tahun 622 Masehi. Ada pertanyaan jamaah, di zaman sekarang ini apakah kita boleh hijrah Makaniyah? Boleh enggak? Memang dijelaskan di hadis Nabi, la hijrata ba'da fathi Makkah. Tidak ada hijrah setelah Makkah dibuka. Tetapi kira-kira sekarang ini boleh enggak kita hijrah Makaniyah, hijrah tempat? Misal si mula balinta le kebon pindah haneng di Malenta. Silui bangkat. Boleh enggak? Ada berpendapat boleh kita hijrah Makaniyah jamaah. Kalau di tempat itu, di kampung itu atau tetangga-tetangga kita banyak melaksanakan maksiat. Tetangga dulu berjudi. Tetangga mudi ngaduang manak. Tetangga samping selingkuh. Tetangga samping malah generasi mudanya. Jadi daripada kita terpengaruh, boleh kita hijrah Makaniyah. Petang tanah si masih sepi, si denara penduduknya, kalaupun ada penduduknya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Sin tetap jaga sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi boleh pelungguh, ku jual be balengku ini jangan darajah masih taman aman. Dia temu istirahat kelem-kelem be selop nyetel TV, beli-beli karena nyetel apa nak tip musik terganggu. Boleh kita hijrah? Boleh. Daripada ibadah kita terganggu. Bila perlu kita memontong si sepi-sepi. Pelunggu ingat enggak almarhum niki Tuan Guru Sibawai? Dari mana beliau? Jerowaru ya. Itu beliau karena memang orang soleh, kita manggih, maaf. Yang saya tahu niki nggih. Saya sering ketemu sama beliau di akad nikah. Kadang-kadang lupa yang bisu naina si rau niki, rau bangkat niki. Badana si keluarga Tuan Guru niki masih ada apa rana rau yang dipelinggi dah. Dengan Tuan Guru si masih timana jadi Tuan Guru lagu masih nambah li bangkat. Dan beliau itu mungkin sudah mengetahui akan datang akhir kehidupannya. Beliau itu istilahnya apa? Hijrah. Petena tahu ke sopo tole, sopo memontong niki tono kalau bahasa sebagian orang mungkin menyepi dan sebagainya, menjauhi orang banyak. Dan tidak lama beliau akhirnya meninggal dunia. Itu Tuan Guru siapa? Sibawai. Walaupun ada putranya yang meneruskan perjuangan beliau, dakwah beliau. Dan beliau itu netral jamaah.
tidak kesana kemari. Beliau net. Cuma ungkapan beliau yang masih tetap saya ingat begini dulu. Pernah dia nasihat perkawinan niki almarhum Allah yarham. Dulu waktu saya kawin pertama, saya belum punya apa-apa katanya. Kawin kedua, saya punya sepeda motor. Kawin ketiga, saya punya mobil. Kawin keempat, bertambah mobil saya. Kira-kira mau ditanggung jamaah? Mungkin sebaliknya ya, tapi beliau luar biasa. Itu ilmu yang ada pada diri beliau, Allah yarham. Jadi hijrah makaniyah boleh. Mungkin rumah kita sekarang tidak aman dari gangguan-gangguan tetangga dan sebagainya, jadi boleh kita hijrah, cari tempat yang aman. Kemudian ada hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah ini disebutkan dalam kitab di Kitabil Iman jamaah. Jadi disebutkan hijrah ma'nawiyah ini ada 4 macamnya. Yang pertama adalah hijratul i'tiqadiyah. Ini hijrah keyakinan, hijrah iman. Jadi iman ini perlu nggak kita jaga? Perlu. Iman ini perlu nggak kita rawat? Sangat perlu jamaah. Karena dijelaskan iman itu yazdadu wa yanqus. Jadi malam ini mungkin ketika kita ngaji jamaah di masjid bertambah iman kita. Nanti ketika kita pulang sampai di rumah, apa masih bertambah? Wa yanqus. Kadang bisa juga berkurang. Nah, supaya iman kita niki jamaah tidak bertambah, tidak berkurang, ya, maka Nabi memberikan arahan kepada kita. Apa kata beliau? Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharulah imanmu dengan banyak-banyak melafazkan, mengamalkan kalimat la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada yang berhak disembah dengan sebenarnya kecuali Allah atau selain Allah. Jadi jamaah tak kuat-kuat membaca kalimat tahlil la ilaha illallah. Maka Nabi sindir dalam sabda beliau, saya membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali sehari, mi'atam marrah kullu yaum, kata Nabi, jaa yaumal qiyamah wujuhuhum kal badri. Nanti dia akan datang pada hari kiamat, wajahnya bersinar seperti rembulan malam ke-14, bersinar bercahaya. Itu kelebihan kalimat la ilaha illallah. Maka munara ngundang itu zikir jamaah di dendek depaku milu sih. Yang aku atengku zikir betul, ikut lidah kita zikir bersuara walaupun tidak terlalu keras begitu, la ilaha illallah. Itu nanti akibatnya setelah selesai beda dengan orang yang tidak mengeluarkan kalimat sedikit pun, beda dengan tubuh kita, mungkin dengan kesehatan kita beda. Ucapkan saja la ilaha illallah. Walaupun kadang-kadang ada jamaah kita menezikir niki tindo, ya kan, tindo udah menajaran beluras, tidak usah, ikut saja lapaskan kalimat la ilaha illallah agar iman kita ini terus mantap, tetap mantap. Itu hijratul i'tiqadiyah. Atau bisa juga hijrah i'tiqadiyah ini tidak syirik kepada Allah. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada selain Allah. Ada enggak seperti itu sekarang ini? Manusia bergantung kepada selain Allah? Ada. Kadang-kadang bergantung kepada Allah juga, tapi bergantung kepada manusia juga. Syirik. Apalagi mengakui adanya kekuatan, ada kekuatan selain kekuatan dari Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Padahal kekuatan itu semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hijrah
ma'nawiyah, yakni hijratun fikriyah. Jadi ini hijrah pemikiran seiring dengan perkembangan zaman. Apalagi sekarang kemajuannya luar biasa nggih. Kalau dulu kita mungkin mengagung-agungkan Mbah Google ya apa peta-peta ketempo doang. Tapi sekarang ada yang lebih dari Mbah Google, apa itu? AI namanya kan? AI namanya kan? Iya kan? Yang lebih hebat, yang kalau kita dengar ceritanya itu penemunya itu sempat menangis setelah menjual produknya ini ya. Jadi untuk dipatenkan itu, kenapa? Karena ada nilai positifnya, ada juga nilai negatifnya AI ini. Jadi canggih sekali. Ya kalau apapun penemuan manusia jamaah, yang penting tidak bertentangan dengan prinsip Islam, kita ikuti. Contoh sederhana HP kan? Oke. HP bagus atau tidak jamaah? Bagus. Tapi bisa menjadi tidak bagus kalau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Misal HP, kalau anak-anak muda kita digunakan untuk nonton film porno, apa? Iya, film blue katanya. Blue artinya biru ya. Atau HP digunakan untuk judi online. Ya. Masih enggak judi online sekarang jamaah? Masih, korbannya juga banyak ya. Saking karena tidak ada uang, istri dibunuh. Saking karena tidak dapat, suami dicelakai. Padahal di pemerintah kan sudah ditangkap ya, katanya sudah ditangkap. Tapi sekarang masih itu. Katanya itu aplikasinya ditutup, tapi sekarang masih. Ya. Makanya ada sebagian generasi muda kita yang orang tuanya ngirim dia ke Malaysia niki jamaah nggih. Pombe nang pada kirim anak dan nang Malaysia bu. Lelah aku si anakku selopu buik. Honda na be jual na. Mobil be terjual. Kirimkan nang Malaysia. Dinasihati sama tangganya, bu percuma dikirimnya. Hanya sekedar tidak aman di kita anak ada. Mundik naman tobat dengan tobatan nasuh aja mak begawannya di Malaysia mau ya gaji keduna sendah untuk judi online dan korbannya sangat banyak jemaah selain narkoba niki. Maka dari itu kalau kita nggak bisa mengawasi anak orang lain, mari kita awasi, dampingi anak kita agar tidak menjadi korban judi apa online. Nauzubillah min dzalik. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi hijrah fikriyah. Jadi ada pemikiran-pemikiran baru seiring perkembangan zaman. Boleh enggak kita ikuti, kita miliki? Boleh. Yang penting nilainya positif dan tidak bertentangan dengan ajaran agama kita Islam. Tetapi kalau selama bertentangan dengan nilai Islam, tinggalkan dia. Ya, tidak sesuai. Tinggalkan. Yang ketiga namanya hijrah syu'uriyah. Ini hijrah cita rasa kesenangan. Ada kita jamaah kadang-kadang niki lek tahun silai demen ni tenggawe kesenangan. Memang halal dari uang kita sendiri, dari keringat kita sendiri. Tapi kesenangan itu berlebihan jamaah. Berpoya-poya kita. Sedangkan dalam Islam itu tidak boleh kita berpoya-poya. Mubazir. Ini gajinya sebulan buat sekelam, nauzubillah min dzalik. Jadi hijrah syu'uriyah. Kalau seandainya kesenangan itu membuat diri kita menjadi jatuh ke jurang kehinaan, tinggalkan dia. Kalaupun kita boleh senang boleh, gile-gile terjalan-jalan nang Labuan kita pantik kanggo ndak apa-apa. Sebatas tidak melanggar norma-norma agama. Itu hijrah syu'uriyah. Kemudian yang keempat, hijrah sulukiyah. Ini hijrah sulukiyah, ini hijrah moral, perilaku moral.
Apakah penting moral itu jamaah? Apakah penting adab itu, akhlak itu? Sangat penting jamaah. Adab itu, moral itu di atas ilmu. Percuma kita punya ilmu tinggi tapi tidak ada etika, tidak ada moral. Iblis jamaah, apa polonggo kira iblis itu tidak pinter? Iblis itu pinter. Dia tahu Quran, dia tahu hadis, bahkan asbabun nuzul, asbabul wurud tahu dia. Tapi satu yang tidak dimiliki, apa? Moral, akhlak tidak ada. Bahkan Allah saja dilawan. Disuruh sujud, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sujud kamu, Adam sujud. Yang lain sujud, tapi iblis tidak mau sujud kepada Adam. Usjudu li Adam, sujud kamu kepada Adam. Kemudian dia sujud. Aba, enggan. Wastakbara, sombong dia. Karena enggan, karena sombong, wa kana minal kafirin. Maka dia termasuk hamba Allah yang ingkar. Kenapa tidak mau tunduk sujud kepada Adam? Apa jawabannya? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Untuk apa saya sujud kepada Adam? Adam diciptakan dari tanah, saya dari api. Mana lebih mulia tanah dengan api? Lebih mulia api. Itulah kesombongan daripada iblis. Akhirnya wa kana minal kafirin. Maka dia tergolong makhluk Allah yang ingkar. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dari itu di bulan Muharram ini mari kita perhatikan hadis baginda Rasulullah SAW. Beliau menyatakan mangkana yaumuhu khairan min amsih fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang beruntung. Mangkana yaumuhu misla amsih fahuwa mabgunun. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang rugi. Terakhir jamaah, mangkana yaumuhu syarran min amsihi. Barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada yang kemarin, fahuwa mal'unan, maka dia termasuk orang yang dilaknat. Nauzubillah min dzalik. Maka dengan hadis ini jamaah, ke depan mari kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan niki jamaah diskusi kita karena berhubung waktu, yang izinkan untuk membacakan niki nama-nama tuan guru nggih supaya pelunggu tahu nanti. Jadi kalau untuk yang ceramah niki tadi malam Tuan Guru Haji Qudatullah Muhibbuddin Abdul Aziz MA. Kemudian yang kedua Tuan Guru Ishaq Abdul Ghani LC. Yang ketiga Tuan Guru Haji Suparman MA. 4 Dr. Tuan Guru Yusron Az-Zahidi MSc. 5 Dr. Tuan Guru Haji Solah Soekarnawadi MA. 6 Dr. Tuan Guru Haji Ilhamdi MVDI. 7 Tuan Guru Haji Muhannan Mukmin. 8 Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz. Ini yang biasa nih jamaah nggih. Yang kemarin dapat 2 kali jadwal, sekarang cuma 1 kali. 9 Tuan Guru Haji Habibur Rahman. 10 Dr. Tuan Guru Haji Salimul Jihad MA. 11 Tuan Guru Haji Muhammad Sofwan. Ini Toya kalau tidak salah, karena ini masukan dari Bapak Bupati nggih. Yang ke-12 Tuan Guru Haji Kusyeri MPDI. Lagi jolong niki. Sekarang di Lene. Di mana? Anyar ya. Kemudian 13 Ustadz Haji Lalu Fadli Said
ya. Beliau sekarang di Rakam. Kemudian 14, Tuan Guru Haji Subki Hulaimi. Dulu zaman Fa'ali Bedi juga sebagai penceramah beliau dari Mas Bagai nih. Yang 15, Tuan Guru Haji Lukmanul Hakim. Ini Peringga. 16, Tuan Guru Haji Sirojun Nasihin. Nah ini saya kurang karena masukan dari Pak Ketua, ini akan disampaikan nanti. 17, Tuan Guru Haji Abdullah. Ini bagian timur. 18, Tuan Guru Dr. Andes Hamzah MVDI. 19, Tuan Guru Haji Muzaki. 20, Tuan Guru Haji Syahdan Nur MVDI. 21, Tuan Guru Haji Hulaifi. 22, Ustadz Haji Zubaidi. 23, Dr. Tuan Guru Haji Fuad Zaini MA. Ini bagian timur, kengke. 24, Tuan Guru Haji Nasir Abdul Manan Koleko. 25, Tuan Guru Haji Muzayyin MVD Nisakra. Dan terakhir 26, Dr. Tuan Guru Muhammad Rizki Hamzar MA. Jadi ini 26 Tuan Guru jamaah nggih yang akan mengisi pengajian di Masjid Agung selama 1 bulan. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah bisa hadir untuk mengisi pengajian di masjid kita. Dan naibnya seperti biasa niki yang sama Tuan Guru Haji Syahdan Nur MVD. Kemudian untuk khatibnya niki jamaah, khatib seperti biasa cuma tambahannya Tuan Guru Haji Muhammad Kuseri, kemudian Tuan Guru Muzayyin, kemudian Ustadz Haji Muhammad Khairul Anwar, ini Kuaselong ya. Ini tambahan khatibnya Tuan Guru Haji Subki Hulaimi, kemudian Tuan Guru Haji Muhayyan. Ini tambahan daripada khatib Jumat, okay? Dan naibnya niki 2 orang. Naibnya Ustadz Haji Ahmad Yusri MAG dengan tiang niki nggih. Jadi demikian jamaah nggih, daftar Tuan Guru yang akan mengisi ceramah selama sebulan dan daftar Tuan Guru yang sebagai khatib imam di Masjid Agung. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Walafu minkum, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.